Selamat sore Pak Teras Narang. Selamat sore, Friska. Sore, terima kasih Salam sudah bergabung sehat. di Kompas Petang. Amin, salam sehat selalu. Bicara soal permintaan maaf terakhir yang disampaikan Edi Mulyadi, Pak Teras melihat apakah ini tidak cukup? Kalau misalnya tidak cukup, harusnya penyelesaiannya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih, Friska. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu mendapat perhatian, bahwa kita ini adalah negara hukum. Tentu apapun yang terjadi sepanjang itu terkait dengan masalah hukum, maka prosedur hukumlah yang harus utama kita lakukan. Dan saya sebagai ketua dari Majelis Dewan Pertimbangan, Majelis Adat Dayak Nasional, beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan kepada Presiden Majelis Adat Dayak Nasional agar kiranya permasalahan ini segera ditindaklanjuti. Pertama, karena kita adalah negara hukum, maka yang kita harus lakukan adalah untuk menempuh prosedur hukum. Dan tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian. Dan kemudian tentu kita juga berpengharapan agar pihak kepolisian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk berkenan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Misalnya di tingkat penyelidikan dan kemudian di tingkat penyidikan dan kemudian kita harapkan agar kalau itu sudah tuntas ditingkatkan untuk menjadi proses hukum sesuai dengan aturan yaitu penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Nah itu yang harapan-harapan kami karena kami tentu melihat dari prosedur yang berlaku. Jadi kalau tadi Mabes Polri menyebut bahwa ini akan ditindaklanjuti, akan dipusatkan di Mabes Polri, ini sudah menjadi langkah baik menurut Pak Teras? Menurut saya itu suatu hal yang bagus sekali. Karena apa? Karena pengaduan ini kan bukan hanya di satu provinsi Kalimantan. Tetapi saya mendapat laporan dan tadi juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian. Ada lebih 16 laporan. Dan itu bukan hanya di Kalimantan Timur saja, juga ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan juga kemungkinan nanti ada di Kalimantan Selatan. Dan malahan daerah-daerah lain pun di mana ada suku Dayak, mereka juga punya perhatian di dalam rangka untuk menyampaikan laporan ini. Jadi Pak Teras Narang menyebut bahwa proses hukumnya berlanjut sesuai dengan hukum positif. Tapi kalau untuk komunikasi dengan Edi Mulyadi akan dibukakah seiring dengan permintaan maaf yang sudah disampaikan lewat media sosial ya, lewat YouTube? Ya, ada prinsipnya Majelis Adat Dayak Nasional membuka saja kemungkinan untuk berdialog. Dan tentu dialog ini adalah sebagai salah satu saja dari upaya di dalam rangka untuk merealisasikan keinginan dari suku Dayak yang tersebar di mana-mana. Karena harus jujur saya katakan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita Edi Mulyadi ini sangat-sangat mengganggu rasa dari masyarakat Dayak yang ada di mana-mana. Karena apa? Karena kita menyadari betul bahwa dengan ada pilihan dari presiden, dari pemerintah, dan kemudian disetujui oleh DPR RI bersama-sama dengan DPD RI untuk kita menuntut Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, ini kan adalah suatu kebanggaan bagi kita sebagai satu bangsa. Dan ini adalah merupakan suatu bagian yang tidak membuat tersinggungnya dari suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, ketersinggungan ini kan saya rasa memerlukan waktu ya, Friska. Jadi harus ada satu proses yang saya rasa harus didahului dengan proses hukum dan kemudian bersamaan dengan itu juga nanti dilakukan bagaimana upaya untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan yang kita harapkan agar pembicaraan ini juga tidak mengabaikan proses hukum yang berlaku. Oke, selain permintaan maaf lewat media sosial yang tadi dianggap itu tidak cukup, harus ada proses hukum, tapi sebenarnya sudah ada pendekatan atau belum dari pihak Edi Mulyadi, misalnya salah satunya ke Majelis Pertimbangan Masyarakat Adat Dayak atau yang lainnya?
Sampai saat ini saya masih belum mendengar informasi dari Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, apakah ada dari pihak saudara Edi Mulyadi yang menghubungi Majelis Adat Dayak Nasional. Jadi oleh karena itu tentu kami masih berpandangan bahwa ucapan maaf yang pernah disampaikan itu baru merupakan sesuatu hal, tetapi masih belum merupakan sesuatu yang dianggap sudah benar menurut adat dari suku Dayak. Karena kami ini mempunyai adat, mempunyai suatu hukum adat, di mana hukum adat kami ini untuk melakukan suatu proses penyelesaian itu tidak mudah. Jadi ada beberapa hal yang harus diikuti dan tentu ini nanti Majelis Adat Dayak Nasional yang akan menentukan bagaimana prosesinya sesuai dengan adat yang memang kami sepakati. Oh, jadi kalaupun meminta maaf secara langsung harus ada proses secara adat juga yang dilalui begitu, Pak? Betul, betul sekali. Betul sekali. Jadi karena ini menyangkut suku bangsa Dayak ya. Jadi bukan menyangkut person dari suku Dayaknya, tetapi ini adalah menyangkut suku Dayak secara keseluruhan. Jadi yang diharapkan proses hukum positif atau hukum yang berlaku secara negara, begitu pula hukum adat harus berjalan, begitu ya? Betul, betul. Karena kita tadi, Prista, kita akan adalah negara hukum. Dan kemudian tentu prosedur hukum ini harus kita tempuh. Dan harus kita tuntaskan. Dan saya juga berpengharapan agar pihak kepolisian untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk memproses ini sehingga proses ini dapat selesai di tingkat penyelidikan dan penyidikan, kemudian berkelanjutan di tingkat penuntutan, dan kemudian kita harapkan agar segera juga dilimpahkan ke pengadilan. Pak Teras, kalau bicara soal hukum adat tadi itu seperti apa? Karena mungkin kan penonton kita banyak yang belum mengetahui apa perbedaannya kalau proses secara hukum adat tadi. Ya, ini kan menyangkut hukum positif dan hukum adat. Jadi kalau hukum adat itu berarti nanti kita akan melihat sejauh mana pelanggaran yang dianggap dilakukan oleh saudara Edi Mulyadi. Nah nanti dari situ nanti ada gradasinya, ada tingkatan-tingkatannya, bagaimana bentuk dari permohonan maaf ini, dan kemudian biasanya kami akan membentuk semacam majelis adat di dalam rangka untuk melakukan proses untuk menentukan apakah ini sudah merupakan suatu pelanggaran, kalau kemudian ini sudah melakukan pelanggaran, apalagi melakukan penghinaan terhadap suku bangsa Dayak, maka tentu nanti ada prosedur-prosedur yang harus disepakati dalam rangka untuk penyelesaian. Tetapi pemberlakuan hukum adat Dayak ini bukanlah berarti menyelesaikan proses hukum yang berlaku di negara kita. Baik, itu jadi proses yang berbeda ya keduanya. Nah, bicara soal kasus ini kan di sisi lain juga tensi di masyarakat kita harapkan bisa turun. Meskipun kita tahu bahwa ada kekecewaan, ada kesakit hatian di masyarakat terutama untuk warga Kalimantan. Ini bagaimana untuk menangani ini, Pak? Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, Risa, perkenankan saya juga untuk menyampaikan kepada saudara-saudaraku suku bangsa Dayak dimanapun Anda berada. Saya, Teras Narang, ingin sekali agar saudara-saudaraku tetap bersabar dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Dan kita harus tetap mempercayai pada aparatur penegak hukum di dalam rangka untuk menyelesaikan proses hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi sekali lagi saya minta kepada saudara-saudaraku sekalian agar kiranya tetap tenang dan ciptakan terus suasana kondusif di Pulau Kalimantan, Pulau Borneo, dan kemudian kita memperlihatkan kepada siapapun bahwa kita adalah merupakan warga negara yang taat pada hukum yang berlaku. Tetap saya juga pengharapan agar aparatur penegak hukum
dapat kiranya segera menuntaskan permasalahan ini sesuai Baik. dengan mekanisme yang berlaku. Baik, semoga ini segera selesai dengan baik. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Agustin Teras Narang, Ketua Majelis Terima Pertimbangan kasih. Masyarakat Adat Dayak Nasional, telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih.